Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori inteligensi Cyril Bird. Perkenalkan, nama saya Zahra Denira. Nama saya Anissa Cynthia. Saya Muhammad Fahri Alamin. Saya Nusa Fitri Amara. Yang pertama ada nama Sir Cyril Lodewijk Bird atau biasa disebut Sir Cyril Bird. Dia bertempat dan lahir pada 3 Maret 1883 di Stratford upon Avon, Warwickshire, Inggris. Meninggal pada 10 Oktober 1971 di London, Inggris. Dia mendapatkan titel atau kehormatan kenaik atau bangsawan pada tahun 1946. Studi Cyril Bird yaitu hereditas, human intelligence, psychology testing behavior, dan faktor analisis. Cyril Bird adalah psikologi Inggris yang dikenal karena perkembangannya dalam analisis faktor dalam pengujian psikologis dan ujinya tentang pengaruh hereditas IQ pada kecerdasan dan IQ. Bird belajar di Universitas Oxford dan Wurzburg pada tahun 1913. Menjadi psikologi pendidikan pertama yang ditunjuk oleh Badan Pemerintah Inggris, posisi yang mengarah pada klinik bimbingan anak pertama di Inggris. Dia bergabung dengan Universitas London pada tahun 1924 dan menjabat sebagai profesor psikologi di Universitas College di London dari tahun 1931 hingga pensiun. Dia terus melakukan penelitian setelah pensiun dan dia dianugerahi gelar bangsawan pada tahun 1924 pada 1946. Selanjutnya bisa. Penjelasan teori. Cyril Bird meyakini bahwa intelijensi merupakan kumpulan kemampuan yang terorganisasikan secara hierarkis. Artinya, kemampuan mental terbagi atas beberapa faktor yang berada pada tingkatan yang berbeda, yaitu A. Satu faktor umum atau general, B. Faktor-faktor kelompok besar atau broad group, C. Faktor-faktor kelompok kecil atau narrow group, dan D. Faktor-faktor spesifik. Model tingkat mental hierarki ini digambarkan sangat erat kaitannya dengan suatu hierarki fungsional yang diuraikan berdasarkan kompleksitas kognitifnya. Diketahui bahwa tingkat mental terendah adalah kemampuan penginderaan atau sensori dasar dan proses penggerak atau motor. Pada tingkat yang lebih tinggi terdapat proses persepsi atau proses pengamatan dan gerakan terkoordinasi atau perceptual process and coordinate movement. Tingkat yang lebih tinggi selanjutnya adalah proses asosiasi yang melibatkan ingatan atau memori dan pembentukan kebiasaan atau habit. Pada tingkat yang lebih tinggi berikutnya adalah proses relasional dan akhirnya pada puncak hierarki adalah intelijensi umum yaitu I yang dianggap berperan secara integratif dalam setiap tingkat hierarki. Lalu selanjutnya teori tersebut akan mendasari pembuatan tes inteligensi apa? Sebelum mendasari pembuatan tes inteligensi, ada pengukuran inteligensi oleh Cyril Bird. Jadi menurut si Cyril Bird ini, metode untuk mengukur inteligensi dapat dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu menggunakan metode korelasional dan metode skala umur. Metode korelasional ini dipelopori oleh Francis Galton, sedangkan metode skala umur oleh Alfred Binet. Metode korelasional mengukur inteligensi dengan kecepatan mental dan ketajaman panca indera melalui respon terhadap stimulus dari lingkungan. Metode skala umur mengajukan 2 asumsi terhadap inteligensi. Yang pertama itu, kemampuan mental berkembang dengan semakin bertambahnya umur. Yang kedua, kecepatan manusia dalam memperoleh kompetensi mental mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat konstan atau tetap dengan berlalunya waktu. Pengukuran inteligensi ini berguna di dunia pendidikan. Sebagai contohnya itu, beberapa sekolah mensyaratkan siswa untuk memiliki IQ di atas rata-rata. Selain itu, pengukuran IQ berguna untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah-masalah pendidikan kontemporer.
Selanjutnya adalah contoh tes inteligensi berdasarkan teori inteligensi Carrel-Wood. Draw a Man Test atau DMT. Tes ini adalah menyangkut dengan gambar manusia yang bermula dikembangkan oleh Carrel-Wood pada tahun 1921. Tahun 1926, Florence menyempurnakan dan menerbitkan DMT dalam bentuk tes standar. Tes ini dirancang untuk mengukur inteligensi peserta didik berumur 5-11 tahun dengan sampel penyusunan peserta didik kulit putih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.